matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami guruku tersayang. Instrumennya apa yang akan nanti dinilai? Yang pertama Bapak Ibu, penggunaan media daring sesuai dengan karakteristik. Kita bisa menggunakan Google WhatsApp, Google Classroom, kemudian Google Meet atau Zoom atau grup WA. Tetapi di tempat kita kelihatannya yang paling efektif adalah grup WA. Kemudian variasi pembelajaran. Saya percaya Bapak Ibu dalam pembelajaran daring sudah bervariasi. Namun ya karena waktunya yang mendadak, dari pembelajaran luring kita harus berubah menjadi daring, sedangkan bekal pengetahuan kita juga terbatas. Saya menyadari saat ini juga masih banyak kekurangan. Untuk itu mari kita perbaiki. Kemudian nanti bagaimana anak-anak dan panjenengan bisa diskusi dalam pembelajaran daring tersebut, misalnya melalui grup WA dan laptop yang melibatkan beberapa siswa tersebut kalau dimungkinkan. Kalau tidak ya nanti bagaimana pertimbangannya. Kemudian pemberian evaluasi, bagaimana panjenengan menyampaikan evaluasi pembelajaran. Untuk pembelajaran daring ini evaluasinya jangan terlalu banyak, cukup 1 atau 2 soal. Yang penting panjenengan bisa menentukan kriteria penilaian. Kalau 1 soal itu misalnya penugasan kan itu. Kemudian kesesuaian materi hari ini sampai KD berapa, standar isinya berapa, KD-nya apa, materinya apa. Tidak usah terlalu banyak, yang penting materi intinya dulu. Kemudian bagaimana Bapak Ibu menggunakan video tersebut. Kemudian yang selanjutnya dalam pembelajaran ini kuncinya anak-anak tertarik, jangan membosankan, maka jangan terlalu lama. Kemudian bagaimana? Sudah menyimak videonya ya? Sudah dijelaskan bahwa anggota keluarga Udin. Ada siapa saja ya tadi anggota keluarga Udin? Ada ayah, ibu, kakak, dan Udin. Ayah Udin bernama siapa? Ayo. Ayah Udin bernama Pak Rahmat. Ibu Udin bernama Bu Fatimah. Kakak Udin bernama Kakak Mutiara. Nah, anak-anak, itu tadi adalah anggota keluarga Udin. Bagaimana dengan kalian? Tentunya mempunyai anggota keluarga juga, bukan? Nah, sekarang tugasnya sebutkan anggota keluargamu beserta namanya. Ditulis di buku tugas ya. Ibu guru ulangi lagi, sebutkan anggota keluargamu dan namanya. Ditulis di buku tugas dengan rapi. Sekian pembelajaran dari Ibu pada hari ini ya. Kalian tetap jaga kesehatan dan selalu menaati protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa pada pagi agak siang ini kita bertemu di tempat ini dalam keadaan baik. Bapak dan Ibu, terima kasih Bapak dan Ibu telah hadir di tempat ini memenuhi undangan saya. Bapak Ibu, hari ini kita sampai pada hari yang ketiga dalam pelaksanaan supervisi akademik dalam rangka meningkatkan prestasi peserta didik, serta meningkatkan kompetensi kita sebagai guru dalam melaksanakan pelajaran. Bapak Ibu, selama 8 bulan penuh, seperti kita ketahui, SD kita yang semula ramai menjadi sepi karena pandemi COVID-19. Namun saya bangga kepada Bapak Ibu, walaupun dalam situasi yang seperti ini, dalam situasi yang terbatas, dan di tempat kita zonanya jarang sekali menyentuh zona hijau maupun kuning, zonanya oranye, bahkan ke kelabu, bahkan sampai ke merah. Untuk itu pelaksanaan tatap muka, pembelajaran tatap muka tetap kita diperbolehkan. Namun
pembelajaran dari langkah yang kita tempuh, yang kita laksanakan selama ini. Kemarin pada hari Selasa, saya sudah mensupervisi pelaksanaan pembelajaran dari Bapak Ibu dengan cara saya masuk ke grup kelas penjenengan, grup kelas WA. Tapi ternyata saya terkejut, luar biasa. Bapak Ibu sudah sukses dalam waktu kisaran 10 menit, 7 menit sudah bisa berinteraksi dengan para siswa, sudah bisa menyampaikan pembelajaran dengan baik, sudah bisa menilai. Bahkan di kelas 1 dari 15 siswa itu interaksinya bagus. Kelas 2 begitu juga, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kemarin sudah saya sampaikan bahwa instrumen yang saya sampaikan kok beda dengan instrumen supervisi seperti biasa. Memang beda. Biasanya saya supervisi penjenengan dalam keadaan luring, pembelajaran luring atau tatap muka. Tapi kemarin dan hari ini dan seterusnya sampai kapan tidak tahu, pembelajaran daring, maka instrumennya juga saya ambil supervisi pembelajaran daring. Bapak Ibu yang saya hormati, dari hasil supervisi tersebut mungkin ada hal-hal yang lemah perlu diperbaiki, ada hal-hal yang sudah berhasil perlu dikembangkan, dan ada saran-saran perbaikan. Mungkin coba saja dari penjenengan satu-satu atau mungkin salah satu untuk mewakili bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran daring. Misalnya Mbak Febi, dari pembelajaran yang Anda lakukan, coba sebutkan 3 keberhasilan dalam pembelajaran tersebut. Yang pertama saya dapat menyampaikan materi pelajaran dengan baik kepada anak-anak sesuai dengan mata pelajaran pada waktu itu, muatan pelajaran matematika. Yang kedua, anak-anak juga memahami materi yang saya sampaikan melalui video tersebut. Dan yang ketiga, Masuk ke kelas penjenengan, kelas maya. Kemudian hari Rabu kita sudah mengatakan review kelebihan dan kekurangan yang kita capai. Menurut Ibu, supervisi akademik itu bermanfaat tidak Ibu? Meningkatkan kompetensi penjenengan? sangat bermanfaat sekali, Pak. Sangat bermanfaat sekali. Harapan dari Ibu apa untuk tindak lanjut setelah ini? Mungkin bimbingan latihan apa yang diharapkan? Ya, bimbingan latihan dalam membuat video pembelajaran yang menarik. Oke, baik. Terima kasih Bu Febi. Nanti akan saya tindak lanjuti bersama-sama penjenengan, bersama teman-teman untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran daring ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita beralih kepada Bapak Ibu yang lebih senior. Wah, ini Pak Suwardi. Selamat siang Pak Suwardi. Selamat siang Pak. Iya. Baru asik apa ini Pak Suwardi? Oh, ini saya mengkoreksi tentang gambar Pak yang saya kirim di hasil kerja siswa ya Pak? Ini hasil kerja siswanya, ini saya koreksi mana yang salah mana yang betul. Bagus Pak Ini Suwardi. dari milik siswaan Sandianuli Aulia. Jadi selama pandemi Pak Suwardi Ya, setiap hari. belajar daring ya? Iya, setiap hari saya memakai HP ini. Sudah berapa bulan Pak? Ini sudah sekitar 78 ya. 78 dari saat pandemi masuk kita melakukan pembelajaran daring dengan alat seadanya kita dapat melaksanakan pembelajaran daring. Kemudian sedikit Pak Warji, kemarin saya sudah melaksanakan supervisi, hasilnya sudah saya sampaikan penjenengan. Kira-kira supervisi akademik untuk peningkatan kompetensi guru dan perbaikan pembelajaran itu bermanfaat tidak Pak? Iya, sangat bermanfaat sih Pak. Sangat bermanfaat. Kemudian tindak lanjut kemarin dalam supervisi penjenengan menyampaikan 3 kelebihan, saya juga 3 kelebihan. Penjenengan menyampaikan 2 kelemahan yang belum tercapai, Iya, saya juga betul, kemudian saran perbaikan kita cross check. Nah, harapan tindak lanjut ke depan apa Pak? Yang panjenengan harapkan dari saya? Yang saya harapkan dari Pak Kepala atau dari pihak atasan yang memberikan bimbingan, memberikan arahan-arahan yang lebih pas, Lebih bermanfaat untuk Ya, peningkatan kompetensi guru kan, untuk Pak? meningkatkan kompetensi guru. Oke, terima kasih Pak Suwardi. Pak Slamet yang saya hormati, rangkaian kegiatan tersebut bahwa mulai hari ini tanggal 7 November sampai nanti hari Kamis tanggal 12 November 2020
kegiatan anak yang pertama, saya akan berlatih menilai panjenengan melalui instrumen PKKS. Nah, penilaian ini tidak ada kaitannya dengan karir panjenengan, tidak ada kaitannya dengan nanti penilaian pada lupa. Ini hanya bagaimana saya bisa mengimplementasikan LTLWP yang telah susun, dan suatu saat nanti bila suatu saat saya mendapatkan amanah menjadi pengarah bisa melaksanakan tugas. Kemudian yang kedua, nanti saya mohon Bapak memberikan kepada saya hasil PKP guru yang format C yang merupakan rekap dari 14 kompetensi. Untuk apa? Untuk saya analisis, jadi nanti saya bisa menentukan kelemahan-kelemahan atau kompetensi apa yang belum dicapai sehingga bisa menentukan PKB bagi Bapak Ibu tersebut dengan tepat. Nanti hasil juga akan saya serahkan panjenengan untuk perbaikan semuanya. Nah, terkait PKKS Bapak, nanti saya akan menggunakan IPPKS nomor 15, Permen nomor 15 tahun 2018, yaitu dengan penilaian melibatkan wali siswa dan komite, kemudian siswa sendiri dan teman sejawat. Bapak Ibu dan saudara pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang kedua untuk pelaksanaan UCL di Sekolah Mitra. Jadi saya sudah 2 hari di SDN 01 Sumbawa. Hari pertama kemarin kegiatan yang saya lakukan adalah sosialisasi instrumen PKKS, kemudian penyampaian POM penilaian oleh peserta didik, POM penilaian oleh wali maupun komite dan teman sejawat. Hari ini saya akan memulai melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah atau PKKS melalui instrumen yang sudah ada, yaitu aplikasi bentuknya seperti ini. Di tempat ini saya akan menginput 6 kompetensi dan 40 indikator yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Kemudian akan menginput 18 penilaian kepala sekolah oleh peserta didik, 3 penilaian kepala sekolah oleh teman sejawat, dan 18 penilaian kepala sekolah oleh wali maupun oleh komite. Baik, mari kita mulai menginput. Hasil input nanti setelah jadi aplikasi akan saya kirimkan kepada kepala sekolah yang saya nilai untuk dicermati, disamakan persepsinya, dan nanti setelah oke kita cetak. Mari kita input data. Terima kasih. Sampai jumpa kegiatan berikutnya. Hari ini saya coba ke sini Pak, melanjutkan pekerjaan yang kemarin setelah panjenengan maringi kula penilaian dari siswa, kemudian penilaian dari wali, teman sejawat tentang kinerja panjenengan sudah saya rekap. Kemudian saya belajar nilai panjenengan menggunakan 40 indikator yang meliputi 6 kompetensi kinerja kepala sekolah, dan hasilnya sudah saya sampaikan secara soft copy, tetapi hari ini saya sampaikan yang hard copy atau cetak. Begini Bapak, secara umum nanti saya mohon tanda tangan pada lembar persetujuan ini setelah nanti panjenengan setuju. Namun saya sampaikan dulu, ini komplit instrumennya saya nilai meliputi 40 indikator, kemudian rekapnya di belakang. Nah, ini rekap penilaiannya. Dari kepribadian sosial, nilai maksimal, skor maksimal itu 4. Bapak mendapatkan skor 3,93. Nah, 0,7 lagi sempurna. Tapi kita tidak mencari sempurna, tapi yang terbaik. Kemudian kepemimpinan pembelajaran, skor maksimal 4. Bapak mendapatkan skor 3,81. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu pengembangan sekolah, skor maksimal 4. Bapak mendapatkan skor ini 3,64. Kemudian untuk manajemen sumber daya, skor maksimal 4.
Bapak mendapatkan nilai 3,69. Kemudian yang kelima, kewirausahaan, skor maksimal 4, Bapak mendapatkan skor 3,8. Menindaklanjuti kemarin, bahwa kemarin saya sudah panjenengan kirimi POM C hasil PKG yang pernah dilakukan yang menyangkut kinerja Bapak Ibu di SDN 0150. Hasilnya sudah saya analisis Bapak, sama saya hanya menginput apa yang ada di POM C tersebut, yaitu meliputi 4 kompetensi guru dan 14 indikator. Nah, nilainya saya masukkan di sini, kemudian saya analisis lah. Nilai yang terendah itu di kompetensi berapa, indikator berapa, itu untuk menentukan nanti tindak lanjutnya. Jadi nanti saya serahkan yang satu bengkel, saya serahkan penjenengan. Misalnya saja di sini Bu Amir Kasanah. Bu Amir Kasanah ini PKG-nya sudah sangat bagus. Karena di sini nilainya 92,9, hampir sempurna. Namun di sini ada satu yang paling lemah, yaitu pada kompetensi profesionalisme, yaitu nilainya 3. Nah, kompetensi profesionalisme indikator yang ke-14 perlu ditingkatkan melalui apa? Melalui pembimbingan PKB penyusunan PDT. Begitu juga dengan Bu Resmini, sudah bagus, baik, ini baik 85, sekian. Tapi di sini kompetensi yang ke-14 juga lemah, hanya 2. Itu sama ditindaklanjuti dengan PKB pengembangan keprofesian berkelanjutan, yaitu dengan unsur IPTK. Untuk kelanjutan itu, maka kita akan melaksanakan BIMLAB dalam bentuk IHT, in-house training, yang nanti kita laksanakan pada dimulai hari ini persiapan, kemudian besok pagi persiapan, kemudian Senin, Selasa, dan Rabu inti pelaksanaannya materi tersebut. Untuk itu kita susun kepanitiaan secara musyawarah saja. Untuk ketua itu yang paling senior Pak Suwarji, karena saya berada pada penanggung jawabnya. Bisa cocok Bapak Ibu? Ketua Pak Suwarji. Kemudian sekretaris itu Mbak Febi Winasari. Itu si dekorasi ini Mas Aris Gunawan. Kemudian si perkap itu Mas Nur Hafid dan Mbak Evi. Si dokumentasi Mas Amin Sadewo, kemudian si konsumsi Mas Romati dan Mbak Vicky. Nah, tugasnya apa? Yang jelas untuk penanggung jawab, ya bertanggung jawab terselenggaranya BIMTEK mulai hari ini sampai dengan berakhirnya nanti hari Rabu. Sukses penyelenggaraan tanggung jawab. Panitia itu juga bertanggung jawab atas lancarnya pelaksanaan BIMTEK tersebut, dan nanti yang paling penting nanti membuat laporan kepanitiaan pada awal BIMTEK sekaligus pembukaan. Kemudian nanti juga jalannya BIMTEK, BIMLAB, IHT itu kita pantau terus keberhasilan mana, apa kendala-kendalanya juga nanti kita cari. Guru zaman dulu, yaitu kalau guru zaman dulu kemana-mana gawane yo buku kayak biang tas gede, kemudian ada penggaris, ada kertas zaman dulu. Tetapi sekarang tidak. Guru zaman sekarang bawaannya cukup HP Android maupun iPad. Karena apa? Pembelajaran dilaksanakan secara daring. Kalau dibawakan seperti dulu, kertas, bahan belajar yang banyak, kemudian alat peraga yang banyak, belum bisa lagi. Ya. Jadi memang kita harus masuk ke pembelajaran daring. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimanakah pembelajaran daring? Ya. Dalam pembelajaran daring yang selanjutnya adalah menyusun RPP. Nah, RPP-nya apa? RPP-nya juga kita gunakan RPP darurat pada masa pandemi COVID 2019, yaitu RPP yang singkat. Karena kalau RPP yang sangat panjang, kemudian nanti dilaksanakan panjang, kita akan dikertas sekali, akan kehabisan kuota internet. Kemudian pembelajaran pun juga sangat singkat. Begini,
ketika kita masuk ujung seperti ini, nah kita coba akan mulai menggunakan zoomnya. Nah, di sini ada 3 pilihan di kanan atas ini. Ada schedule meeting, kemudian join meeting, sama host meeting. Schedule meeting adalah pertemuan yang kita jadwalkan. Jadi misalkan ini hari Senin, nanti hari Sabtu kita akan biar anak-anak persiapan gitu. Maka kita bisa menyiapkan, kita menjadwalkan meetingnya dari sekarang gitu. Untuk 5 hari saya akan melaksanakan kegiatan penyusunan proposal penelitian tindakan sekolah. Namun Bapak Ibu, tema atau judul sudah ditentukan, sudah saya buat pada waktu ISD 1, yaitu upaya meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran daring melalui IHT di SDN 03 Kelangsan tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama saya lakukan, saya akan melaksanakan studi pustaka, buku-buku, kajian teori, maupun penelitian-penelitian yang relevan, yaitu penelitian yang berjudul peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran daring yang sudah ada, yang sudah ditulis oleh peneliti lain. Selanjutnya nanti saya akan buat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang hanya ada 4 hal yang saya tulis, yaitu kondisi pembelajaran yang ideal di SD Pangsa 3 ini. Kemudian kondisi yang sebenarnya pembelajaran di SD ini selama masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian dari pembelajaran pada masa pandemi COVID ini akan muncul kendala-kendala. Kendala apa yang muncul dalam pembelajaran daring tersebut akan saya tulis pada latar belakang tersebut. Kemudian setelah ada kendala akan saya tulis, saya rumuskan solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Adapun nanti pelaksanaannya adalah kita observasi kolaborasi. Jadi kita mau mengobservasi bersama-sama kali penjenengan mana kelebihannya, kekurangannya kita masukkan dalam instrumen 8S. Nanti setelah terkumpul hasilnya kita analisis bersama, kita buatkan kesimpulan dan buat RTH. Kemudian ini saya sampaikan Pak, administrasi instrumen supervisi finansial ketercapaian 8 SNP, yaitu dimulai dari ini standar isi, kemudian standar proses, ini standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian yang ini standar sarana prasarana paling banyak, kemudian ini standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya yang semampai tinggi besar sampai tidak sampai dan calon pengawas dari Kabupaten Karanganyar. Bapak Ibu, hari ini saya di hari yang kedua kegiatan peningkatan kompetensi sesuai dengan AKBK yaitu supervisi. Pada hari yang kedua ini saya akan memantau bersama-sama dengan Bapak Ibu di SDN 1 Sumpah bersama-sama kolaborasi untuk memotret sejauh mana ketercapaian 8 standar SNP. Terima kasih Bapak Ibu telah membantu saya dengan rajin untuk mengisi instrumen. Dari Mbak Nur sudah sibuk dengan instrumen standar pembiayaan. Terima kasih Mbak Nur. Kemudian Bu Randri, Bu Resmini, Mas Widodo, Bu Amir, terima kasih. Saya datang ke sini tidak mencari kesalahan, namun justru saya akan belajar dari jenengan bagaimana meningkatkan supervisi manajerial. Karena kita bersama-sama dan kolaborasi, nanti kelebihannya, ketercapaiannya yang baik akan saya tiru.
bisa terapkan pada tugas yang akan datang. Sedangkan kelemahannya mari kita perbaiki bersama, sehingga saya datang ke sini menjenengan ada manfaat, saya mendapat untung. Begitu Bapak Ibu ya. Sampai jumpa kegiatan berikutnya besok pagi dan seterusnya. Semoga pekerjaan kita lancar, diberkati Tuhan dan menghasilkan kualitas pendidikan di kecamatan. Sekian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Slamet, saya selamat pagi. Seperti kemarin saya sudah menyerahkan formulir, kemudian sudah kolaborasi untuk melaksanakan observasi. Barangkali ada beberapa formulir yang sudah selesai Pak. Mungkin saya minta kembali untuk saya input, saya buat analisis. Nanti hasil analisis saya serahkan penjenengan. Kemudian yang kurang nanti kita perbaiki bersama. Jadi nanti bagaimana meningkatkan hal yang kurang itu penjenengan tahu, saya juga tahu, saya meningkat. Semoga nanti kebaikan Bapak, ketercapaian Bapak dalam mengelola 8 SMP, Sapotret, untuk pembelajaran saya, untuk kegiatan tugas-tugas saya yang akan datang, dan hal-hal yang kurang, masih lemah, kita perbaiki bersama. Begitu Pak Slamet. Terus Bapak, ini kami tugas melaksanakan. Kalau misalkan nanti Bapak ada kurang dari kami, kita kolaborasi nanti bersama. Semua. Saya terima Pak, nanti akan saya input, saya buat analisis. Moga-moga besok selesai, hasilnya saya sampaikan. Namun sebelum hasil saya sampaikan secara cetak, nanti secara soft copy saya akan penjenengan untuk kita bercermati bersama sehingga tidak ada miskomunikasi. Kelanjutan kemarin Bapak, saya memang untuk meningkatkan kompetensi supervisi manajerial yang suakau bagi penjenengan. Ternyata kita kolaborasi, observasi, memotret sejauh mana keberhasilan pengelolaan supervisi manajerial di SDN 01 Cimapuro. Dilihat dari 8 standar nasional. Ini kan hasilnya yang kemarin panjenengan berikan kepada saya, sudah saya rekap ini. Nah, rekap akhirnya ini Bapak, rekap akhirnya ini dari standar isi capaian Bapak bagus 100% tercapai. Kemudian proses itu 91,11%. Kompetensi kelulusan ini di 73,33. Kemudian pendik dan tenaga kependidikan 85,71. Kemudian sarana dan prasarana itu 85,64, pengelolaan 90,43, pembiayaan 100 jelas ini. Kalau pembiayaan tidak 100 nanti kita dikira apa-apa lagi. Kemudian penilai juga 100. Jadi dari 8 standar ini yang paling lemah adalah kompetensi kelulusan. Yaitu Bapak ini kompetensi. Jadi hasil ini adalah rekap dari secara aplikasi. Saran saya untuk meningkatkan standar kelulusan yang agak lemah, ditingkatkan kreativitas pembelajaran guru maupun pengelolaan kreativitas pembelajaran. Ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Yang pertama yaitu beliau merupakan pemimpin yang baik dan bijaksana dalam memberi pengarahan bagi kami rekan-rekan guru di SDN. Selama Bapak Giana SPD menjabat kepala sekolah di SD Negeri Kuanggesan 3, mengembalikan marwah pendidikan. Saya tentang Bapak Giana SPD yaitu beliau sangat berdedikasi tinggi untuk bekerja untuk memajukan. Giatno adalah beliau orang yang sangat baik dan ramah. Beliau juga menyayangi kami semuanya, dan juga Pak Giatno sabar mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada kami. Segala maaf kau berikan.